gitu. Nya garing ini kada masih tuha lah, anu banyak kayak jonang garing. Cuman disebutkan dalam hadis itulah, amun orang sudah umur tuha, maksudnya kayak 70 tahun ke atas. Ada yang mengatakan 40 tahun ke atas, yang pastinya dulu 70 tahun ke atas tuh dianggap sudah tuha umur. Ujar Nabi bersabda, ada damang di situ nih keterangannya lah. Allah mungkin ada di antara ini sudah umur 70 tahun bahkan lebih. Itu karena bonus tuh kalau Nabi kita 63 tahun ya. Allah Subhanahu wa taala ujar Rasulullah memandang ke wajah orang yang sudah tuha. Beisukan sekali, kamarian sekali, memandangnya dengan pandangan maras. Karena Allah Ta'ala tuh maha pengasih, maha penyayang. Ada hambanya umur sudah 40 tahun, bahkan bukan 70 tahun, minta maaf, 70 tahun, salah sambat. Umur sudah 70 tahun ke atas, itu Tuhan memandang beisukan kamarian, beisukan sekali, memandang wajah hambanya itu dengan pandangan maras. Amun kada mengaji kada tahu. Sebab mengaji ini, oh Tuhan memandang aku bang ya. Beisukan sekali kamarian sekali, memandangnya dengan pandangan maras. Ujar Allah Ta'ala berkata kepada hambanya nang umur 70 tahun. Nampaknya aku kada depan, aku nih umur 70 kada depan mendengar Tuhan babandir. Nah, mun kada mengaji kada tahu. Ini hadis Nabi mengisahkan. Ujar Allah Ta'ala, wahai hambaku memendiri nih, sungguh telah lanjut umur engkau. Artinya anu sudah tuha ada umur engkau. Dan sudah keriput kulit engkau. Ini kulit kita ini semakin tuha semakin berkeriput, lain kayak kita baik dan lembut halus. Semakin tuha semakin berkeriput, baik laki-laki maupun perempuan itu kada kawa didustai. Ujar Tuhan memendiri dan rapuh oleh tulang engkau. Kita nih semakin tuha lah. Nih betis ini asam urat lah, rinyut, kator dan sebagainya. Itu memang sudah kayak itu. Orang sudah tuhala dan parak sudah ajal engkau, parak sudah ajal dan hampir sudah engkau datang kepadaku, ya Allah Ta'ala. Orang yang meninggal dia kan datang kepada Allah, hampir sudah datangnya engkau kepada Allah. Maka oleh karena itu ya Tuhan, malulah engkau kepadaku. Maksudnya malu berbuat maksiat, malu kada beribadah, malu boleh beramal. Itu kalau sudah Tuhan tuh di sasadangnya sudah mengurus dunia, maksudnya banyak ibadah daripada mengurus dunia. Jangan ditipu oleh dunia. Malulah engkau daripadaku. Kalau engkau malu daripadaku, ya Allah Ta'ala, aku malu juga mengazab engkau nanti di api neraka dengan sebab uban yang ada di kepala engkau. Tuhan melihat kena hambanya ini nang Tuhan ini uban ulunnya ini uban ada sudah berbagilah kan di sesinggot ada juga uban umur belum lagi 40 tahun. Jadi Tuhan melihat orang nang behuban itu maras bujuran, makanya uban tuh ulas makruh dicabut. Makruh kalau saya nak ya mama gatal kepala cabutakan pak uban mama, maka ubannya sing banyakan mau dicabut berataan habis ya. Cari aja sampo ke apa kan supaya menghilangkan gatal. Uban itu bulan semakin banyak uban di kepala orang itu semakin maras Tuhan. Bujuran dalam hadis itu semakin kasihan semakin maras Tuhan. Itu umat Islam ini kayak ini. Namun orang kafir ada dimarasi Tuhan.
Orang Islam ini semakin tua semakin beruban, Tuhan maras asal ianya malu kepada Allah. Maksudnya kan kita ini semakin dewasa, semakin tua itu kan seharusnya malu berbuat maksiat, malu kelakuan kayak anak muda. Ya Allah, malu dengan umur kita nih. Sudah tua, anak baru ramian kan kita tahu disuruhkan kan yang sudah tua tuh, ya ingatlah umur kan. Nah, jadi kalau engkau malu berbuat maksiat, malu ada beramal ibadah, aku malu jujur Tuhan mengazabmu di dalam neraka karena ikam itu banyak juga beban. Nah, jadi uban itu bagus, uban itu bukan aib itu uban itu. Tuhan maras melihat uban sampai asal orang yang beruban itu tahu diri juga. Wah, aku ini beruban bang saudara. Bapak aku morosi dunia aja. Ngatur tasbih ya, baca selawat banyak, baca Quran banyak, baca zikir, baca ya duduk di majelis ilmu kah seminggu sekali atau dua kali seminggu kah gitu. Ada lagi berbuat dosa, yang ditinggalkan dosa. Nah kayak itu. Soalnya kita ini mati nih, mati juga, Tuhan mati juga itu kita. Cuman kita diberi umur panjang kita merasa itu Tuhan juga beruban kepala, awak sudah sakit kita. Nah, Tuhan itu berfirman dan setiap keisukan sama dia Tuhan memandiri kita. Amun orang kadang ilmu kan merasanya. Amun kita belajar hadis, ada guru mengadakan hadisnya kayak ini. Bu, aku ini mandi Tuhan bang, besok kan mandi Tuhan kali, sama kamar yang dipandiri Tuhan kali. Ya Tuhan ikam ini sudah Tuhan sudah sakit-sakitan awak sudah keriput kulit arah ajar, malulah kepada aku malu juga untuk mengazab engkau di dalam neraka karena beban ikam banyak hujan jur Tuhan. Awal kisah lah, ada kisah lah. Ini kisah seorang ulama sebutkan dalam kitab juga. Abul Mansur Al-Maturidi sidin diisi guru. Abul Mansur Al-Maturidi ini termasuk imam kita dalam ilmu tauhid. Kalau imam kita dalam ilmu fikih Imam Syafi'i, mazhab kita ini menganut mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam ilmu tauhid akidah kita itu menuruti imam di antaranya Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mansur Al-Maturidi. Dalam ilmu tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Ghazali. Nah, ini imam kita dalam ilmu tauhid namanya Abul Mansur Al-Maturidi. Sidin ini bisi guru Sidin ini tak meninggal dunia. Ini zaman dulu. Lalu pada ketika itu umur guru Sidin ini 80 tahun. 80 tahun ini kan disebut dengan orang tua. 80 tahun. Garing guru Sidin ini lalu dihilangi oleh murid Sidin yaitu Abul Mansur Al-Maturidi. Lalu dia gurunya tadi berpandir kepada muridnya, wahai Abul Mansur, cariakan bang budak bahari banyak wae. Budak tuh hamba sahaya. Budak tuh orang yang ya di statusnya lebih rendah daripada orang merdeka. Kita ibaratnya orang merdeka. Ini biar ini berataan merdeka. Bahari itu ada budak laki-laki hamba sahaya ngarannya. Kalau budak perempuan ngarannya jariyah. Itu dijual-jual di pasar budak-budak. Biar misalnya banyak mengisi duit bahari, nyaman bahari, hidup nyaman bahari. Nukar budak di pasar. Budaknya manusia. Berapa ekor misalnya budak nukar di pasarnya berjualan di pasar tuh kan bersusun aja. Ada tukang jualnya. Nukar 2 ekor
jar sampai ke rumah, wahai budak ikam gawiakan menurih kabun getahku, ikam bohoma paumanku. Disuruh-suruh itu budak tak, tapi wajib kan memberi makan di budak. Cuman bila kena budak tuh bagawi, biasanya dapat duit 10.000 atau 100.000, 10.000 itu kesan petuanan, seberataannya itu kesan petuanan ya. Budak tuh kalau boleh mengambil bahagian itu, karenanya sudah diberi makan di petuanannya, saking rendahnya budak. Tapi wah ini ada lagi perbudakan. Jadi dia perintahkan kepada muridnya, wahai Abu Mansur, cari budak, beramai di pasar. Budak kan umurnya kan kayak aku nih. Aku nih umur 80 tahun. Cari budak umur 80 tahun juga kayak aku. Nah duitnya bila tamu di pasar tukari. Imba ikam tukari lawan patuanannya tuh merdekakan budaknya tuh supaya kan dia jadi budak, supaya kan dia jadi budak lagi. Nya memerdekakan budak tuh baik kenal pahalanya bahar itu. Nah kayak contoh misalnya ulun ini budak statusnya pian tuh kasihan ulun, pian tuh kari ulun ini daripada petuanan ulun punya petuanan itu kari misalnya harga berapa misalnya, imbah itu kari itu pian merdekakan, wahai Abdul Majid engkau merdeka sudah, merdeka ya orang lagi budak sebebas saya orang kemana-mana kan, bukan di bawah kekuasaan orang lagi. Nah itu budak. Nah, bisa merdeka kalau petuanannya memerdekakan atau orang yang membeli itu langsung memerdekakan. Ikam cari budak, wahai Abu Mansur, pasar kan. Nang umurnya nang kayak aku 80 tahun. Kemudian tukari merdekakan, lepas budaknya kemana kayak terserah. Lalu Abu Mansur ini suruh Pak Guruan kayak itu langkai, tahu ke pasar kemana kan? Cari, udah dapat. Kenapa? Betakon sini adalah budak, ada aja orang. Nih, tapi kalau mencari nang umur 80 tahun, bah tidak lagi yo jual. Tuhan itu mentuhan itu pada lagi orang dipekerjakan budak itu sudah Tuhan ya 80 tahun udah. Nih budak sini anu-anu nah, umur 25 ada 30. 40 gitu ya, ada lebih banyak nya budak itu spesial untuk dipekerjakan. Namun dipekerjakan itu harus kuat-kuat, harus anu-anu. Nang Tuhan ada lagi umur 80 tahun ada lagi wahai Abu Mansur. Tuh mencari ke kampung-kampung, ke pasar-pasar, ada dapat kuat. Ujar orang kampung, bagaimana? Artinya kayak apa ikam mencari budak nang umur 80 tahun? Kita tidak lagi umur 80 tahun tuh uyuh sudah. Mun ada jodi merdekakan sudah oleh petuanannya. Umur 80 tahun kita bisa budak baik kemerdekakan. Karena awal lagi begawi, mau yoinya bener ya, menyiksainya bener ya, sudah begawi. Nah, nyata tidak lagi pasti dimerdekakan petuanannya. Umur 80 tahun ini kamu tidak dapat. Lalu boleh kayak Abu Mansur ke rumah Paguruan, melapor kepada Paguruan, wahai guru, untuk mencari budak yang umur 80 tahun kan dapat juga. Ujar manusia, ujar orang kampung, ujar orang pasar. Ada dia lagi umur 80 tahun udah pasti dimerdekakan orang sudah. Ada orang lagi begawi. Nah, sudah ya. Tatkala gurunya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh muridnya tadi, artinya ada lagi budak 80 tahun itu dimerdekakan petuanannya sudah. Lalu gurunya dengan harapan garingnya tak, lalu dia meletakkan akan kepalanya di tanah, berabah di tanah, berabah di tanah. Ada bantal-bantalan, berabah di pasir di tanah. Itu maksudnya itu berabah di tanah ini menghinakan diri kepada Tuhan. Lalu dia bermunajat akan Allah. Imam berabah di tanah bermunajat kepada lawan Tuhan. Ujarnya di Papandir Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku. Tuh mendengar Raja Walabian yang dikatakan oleh murid ulun, artinya di kampung ini nah, di pasar di kampung ini kadida lagi ngarannya budak
hamba saya itu kan lagi. Kenapa? Kan lagi maksudnya nak umur 80 tahun itu dimerdekakan. Kenapa? Karena patuanannya itu kan turun mempekerjakan yang sudah Tuhan itu. Lalu dimerdekakan kan ya Allah kayak itu kalau nang anu nih patuanannya nih kadang turun membebani mempekerjakan hambanya ini yang sudah 80 tahun. Ulun nih Allah, nah dia akan ke dirinya. Ulun nih Allah 80 tahun di umur ulun nih. Amun pian kada memerdekakan ulun daripada api neraka, bah maka pian yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Tuh hamba pian aja isi budak 80 tahun kada turun kada dimerdekakannya. Pian ini masa kada turun ulun kada memerdekakan ulun daripada api neraka. Artinya memerdekakan ulun daripada api neraka. Karena pian maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah. Itu caranya merayu Tuhan. Caranya merayu Tuhan. Artinya tuh orang aja tuh kada purun mempekerjaan membebani hambanya dimerdekakannya. Umur 80 ulun 80 tahun juga ya Allah. Masa pian purun benar memasukkan orang ke dalam neraka? Merdekakan orang juga daripada neraka. Maka dengan bagus munajatnya, bagus doanya, bagus marayunya lawan Tuhan, Allah merdekakanlah gurunya Abul Mansur daripada api neraka. Nah, jadi artinya itu kita telah apalagi sudah Tuhan yang mohon banyak-banyak memunajat lawan Tuhan, banyak-banyak marayu Tuhan, apalagi di malam hari. Uluni ya Allah lemah, uluni ya Allah fakir, uluni ya Allah ada daya dan upaya, banyak dosa ulang, uluni tuha ulang sudah umur parak sudah. Selamatkan ulun daripada neraka, merdekakanlah ulun daripada neraka. Bisa ya biar merayu-rayu Tuhan. Insyaallah Tuhan dengan itu akan mengasih sayangi kita, menyayangi kita dan memerdekakan kita daripada api neraka. Walaupun misalnya umur belum lagi misalnya 80 tahun kayak nang anom-anom misalnya Allah bagus ya munajat kayak itu juga. Nang kayak munawas tuh kan bagus marayu. Ilahi la asduril firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli tawbatahu fi dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi la asduril firdausi ahla ya Allah katanya kalau ini kada pantas kang masuk surga firdaus wala aqwa ala naril jahim, tapi lamun dibuatkan neraka ulun kada tahan juga dengan panasnya api neraka. Kan masuk surga kada hakon, bukan masuk surga kada pantas, masuk neraka kada tahan. Ilahi nasturil firdaus ya Allah. Mahabli taubata wa fir dzunubi, terima taubat ulun. Artinya tak